Dan saya menduga Ibu Sri Mulyani pasti konservatif dalam soal itu. Sangat konservatif. Kau tahu? Ya karena temannya dulu nih pendukung, pendukung Partai Sri dulu. Iya betul. Ya, dan masih juga. Masih ya, masih dukung. Nah saya membayangkan di kabinet ini ada orang-orang seperti Pak Mahfud yang tetap hidup dalam dilema itu, karena akademisi itu. Ya. Tahu kebutuhan tapi tahu juga problem yang lebih urgen mungkin bukan senjata. Sri Mulyani juga orang yang pinter dan ada dalam dilema itu. Tetapi dia mesti bekerja di dalam kondisi yang tidak dia inginkan seringkali itu. Ya Pak Prabowo tentu menganggap ya yang penting siapin senjata itu, walaupun Pak Prabowo punya mazhab rakyat di depan itu kan. Tapi ya buat sekarang ya itu slogan aja, rakyat di depan itu artinya habis kan. Kalau kita hanya berpikir soal kemampuan atau kekuatan persenjataan kita memang sangat mencemaskan. Bukan mencemaskan tapi sangat mencemaskan. Karena misalnya kita punya pesawat sekian ya, kebutuhan pesawat dalam situasi sekarang misalnya perlunya 200. Kita baru punya 17 pesawat tertentu. Yang 17 ini pun yang 2 sudah dikanibal. Sudah gini. Kapal perangnya juga senjata yang jarak tembaknya 200.000 kilometer misalnya atau 200 kilometer, kita misalnya punya berapa, sementara kebutuhan dengan luasan Indonesia seperti ini itu sudah menghitung semua, sehingga Kementerian Pertahanan itu sebenarnya sudah mengajukan proposal kepada Presiden dan sekarang sedang dihitung ulang gitu, agar cermat menghitungnya, sehingga kita nanti akan menyediakan senjata-senjata seperti cara orang Jepang menyikapi negara-negara lain gitu. Tetapi ke dalam sebenarnya ada juga yang optimis, buat apa sih senjata-senjata kayak gitu. Kan mengapa sebetulnya secara diam-diam Pak Mahfud ingin tegur DPR, ngapain sih ikut-ikut campur pada Mahkamah Konstitusi yang punya kebebasan untuk memutus. Bahkan saya berniat untuk bikin gerakan LBP, bukan Luhut Binsar Panjaitan, tapi Liga Boykot Pemilu. Itu kalau variabel-variabelnya masih seperti sekarang. Tapi Pak Mahfud kan orang yang punya perspektif, tahu apa yang terjadi di istana, apa yang berlangsung di wilayah politik real, memahami rapuhnya keamanan atau sistem intelijen kita. Semua hal itu yang kasih saya perspektif pertama tuh. Dari perspektif akademis ya, bukan dari perspektif Menko. Menko nanti kita bicara. Ya, saya optimis pemilu tahun 2024 akan jadi. Ya. Dengan tetap tentu saja akan ada kontroversi, ada yang setuju. Akan ada kontroversi. Iya kan, meskipun kecil kan ada juga yang tetap ingin agar tidak ada pemilu dan seterusnya. Tapi saya sendiri meyakini dari fakta-fakta yang saya lihat dan saya geluti, tidak mungkin saya hanya melihatkan saya di dalam. Meskipun saya akademisi, saya menggeluti juga fakta-faktanya itu. Yaitu pertama, kalau saya sebagai pejabat yang bertanggung jawab, salah satunya dibilangkan sudah jelas diperintahkan oleh Presiden bahwa pemilu tahun 2024 harus disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan itu disusul dengan pembentukan KPU sesuai jadwal, lalu anggaran diperintahkan supaya disiapkan dari sekarang dan seterusnya. Kemudian masyarakat sendiri memang pada umumnya menghendaki pemilu itu tetap berlangsung sesuai dengan kalender konstitusi kita. Oleh sebab itu saya optimis sebagai pejabat maupun sebagai warga masyarakat, dan saya akan menjadi bagian yang mendorong agar itu jadi gitu. Lepas dari soal apa tadi banyak pernek-pernek polarisasi yang membuat Mas Rocky Gerung pesimis. Ya, menurut saya masih termasuk optimis karena bangsa ini dalam pengalaman saya ya itu sering menghadapi ujian-ujian seperti itu tapi selalu selamat. Tapi ada orang yang optimis tapi irasional tuh. Tentu Pak Mahfud adalah seorang yang optimis sekaligus rasional kan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan keadaan per hari ini dan kita percepat time schedule-nya seolah-olah pemilu akan terjadi besok tuh. Saya menganggap itu akan batal karena kehidupan ekonomi memburuk, disparitas tinggi. Barusan
pengamat internasional menunjukkan bahwa Indonesia potensi untuk mengalami pemburukan IQ, bahkan IQ kita udah tinggal di kita itu per hari ini IQ nasional kita itu nomor 30 di Asia. Di dunia nomor 130. Jadi tetap kita nilai bahwa yang akan ikut dalam pemilu adalah mereka yang dengan mudah dibujuk oleh uang. Kalau itu iya Mas Rocky, bahwa pemilu akan diikuti oleh rakyat yang banyak bisa dibujuk oleh uang. Saya akan bicara bahwa pelaksanaan pemilunya, kalendernya. Oh, pelaksanaannya, oke. Iya, Tapi kalendernya. keadaan Bahwa sukses memilih pemimpin yang secara substantif betul dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar, saya sama dengan Mas Rocky agak ragu. Tetapi kalau dari sudut kalender, bahwa pemilu akan jalan sesuai dengan ketentuan konstitusi, saya sangat yakin tahun 2024 akan jalan. Tapi bahwa masih akan terjadi politik uang dan sebagainya, itu saya kira masih sulit dihindari. Karena memang ada teori lain yang dulu dikembangkan oleh Pak Budiono ya, sebelum menjadi wakil presiden waktu itu, ya kan? Waktu pidato pengukuhan guru besarnya, Pak Budiono itu mengatakan ya jangan harap dong pemilu kita menjadi substantif. Kalau pendapatan per kapita itu belum mencapai 5.500, itu pasti jual beli lah kata Pak Budiono. Nah itu akan terjadi 2024, tapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti pemilu ini semakin lama semakin baik. Kalau perhitungannya McKinsey, McKinsey itu pendapatan per kapita tahun 2045 itu sudah 23.900 loh. Perhitungannya ya McKinsey. Dia sudah menghitung sumber daya alam, sumber daya manusia, akselerasi, kecepatan pertumbuhan ekonomi, penduduk, partisipasi pendidikan berapa setiap tingkat. Itu ngitungnya 23.900. Nah itu juga udah dihitung oleh dua presiden ya. Dulu Pak SBY menghitung begitu, itu tahun 2010. Kemudian tahun 2016 Perpres itu diperbarui dengan asumsi perhitungan seperti itu. Jadi McKinsey plus Waterhouse-Cooper itu menghitungnya di kisaran itu. Misalnya di Asia Pasifik. Ya. Ada percepatan perang, persiapan perang Cina Amerika itu. Lalu Indo-Pasifik jadi wilayah yang jadi panas itu. Dan dia merembet akhirnya ke Cina Selatan. Mulai dengan krisis Selat Taiwan misalnya. Dan kita tahu bahwa jalur ini adalah jalur ekspor strategis Indonesia. Lalu orang berpikir kalau terjadi perang di Indo-Pasifik, dan itu potensial harus kita bayangkan secara akademis itu. Nah, sumber energi kita masih lewat situ segala macam. Lalu terjadi no-fly zone, nggak boleh pesawat di situ. Lalu orang menganggap berapa lama NKRI harga mati itu. Dalam hitungan intelijen yang mungkin 14 jam selesai negeri ini. Nah, variabel itu tentu kita bisa bikin jadikan sebagai... Kita sering menghitung bahwa ya bisa saja terjadi kejutan-kejutan seperti Ukraina dengan Rusia itu kan mengganggu betul ke kita. Itu bisa saja nanti Cina Cina sama Amerika juga mengeras bisa terjadi sesuatu. Meskipun juga banyak yang mengatakan di zaman sekarang ini tidak akan ada orang yang negara yang berani perang head to head gitu lalu perang senjata itu. Nanti perangnya itu ya perangan aja, perang lewat informasi, teknologi informasi, perangnya di situ yang akan terjadi. Oleh sebab itu disrupsi itu akan banyak terjadi karena IT sebenarnya, baik di dalam peperangan antar negara ya itu. Saya baca, saya tadi malam masih di Tokyo dan ada perdebatan di situ soal keputusan pemerintah Jepang untuk menaikkan anggaran pertahanan jadi 2%. Kan tadinya 1% dari PDB. Dan itu ada keputusan Amerika untuk menekan Jepang supaya tidak mempersenjatai diri. Kita tahu itu sejak Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian Jepang kasih asumsi bahwa dia mesti naikkan ke 2%, itu artinya naik 100%, karena ada ancaman Korea Utara dan Cina itu. Dan itu menunjukkan bahwa itu potensial. Nah, kecemasan itu ada pada masyarakat Jepang, lalu mungkin diedarkan ke Indonesia, dan kita nggak tahu apakah kita mampu misalnya untuk menyiapkan peralatan untuk menangkal itu.
Kalau misalnya kita lihat kayak tadi ada pesawat lewat, ya kita punya armada perang iya, tapi itu mungkin cuma pesawatnya, dia unequipped, mungkin nggak ada persenjataan di situ, karena buat beli senjata mesti ada nego proxy dengan Amerika segala macam. Kalau kita hanya berpikir soal kemampuan atau kekuatan persenjataan kita, memang sangat mencemaskan. Bukan mencemaskan, tapi sangat mencemaskan. Karena misalnya kita punya pesawat sekian ya, kebutuhan pesawat dalam situasi sekarang misalnya perlunya 200. Kita baru punya 17 pesawat tertentu. Yang 17 ini pun yang 2 sudah dikanibal, sudah gini. Kapal perangnya juga senjata yang jarak tembaknya 200.000 kilometer misalnya, atau 200 kilometer. Kita misalnya punya berapa, sementara kebutuhan dengan luasan Indonesia seperti ini itu sudah menghitung semua, sehingga Kementerian Pertahanan itu sebenarnya sudah mengajukan proposal kepada Presiden dan sekarang sedang dihitung ulang gitu, agar cermat menghitungnya, sehingga kita nanti akan menyediakan senjata-senjata seperti cara orang Jepang menyikapi negara-negara lain gitu. Tetapi ke dalam sebenarnya ada juga yang optimis, buat apa sih senjata-senjata kayak gitu, perang kayak gitu tuh nggak akan ada sekarang. Sekarang tuh kan perang IT saja sebenarnya, proxy ya, yang banyak dikhawatirkan tuh proxy sebenarnya, bukan perang kayak gitu. Tetapi tetap saja pemerintah katakan ini harus persenjataan kita, keahlian kita juga harus disiapkan. Itu sudah diproyeksikan. Sekarang tahun 2022 nih Pak Prabowo sudah menghitung 25 tahun ke depan. Itu sudah dihitung semua. Pertambahan setiap tahunnya berapa, kemudian biayanya dari mana, dapat dari mana, udah dihitung bersama Menteri Keuangan dan ngitungnya di tempat ini, Mas Rocky. Jadi betul Anda, kekhawatiran seperti itu ada pada setiap negara. Terutama kita kan beda-beda ya cara memandangnya. Kalau kita bicara dari sudut TNI gitu, menghitungnya kayak gitu dengan kekhawatiran itu. Tapi kalau kita ketemu majelis ulama, gereja gitu, agak tenang. Ketua ahli pertanian, ahli apa, beda lagi. Menteri Keuangan, semua memberi kontribusi sampai akhirnya kita punya satu rencana postur pertahanan kita sampai taruhlah 20 tahun ke depan seperti apa. Nah itu kita juga sudah pikirkan. Ada postur kebutuhan peralatan, tapi kemudian kan seluruh perencanaan itu kan batasnya adalah APBN tuh. Dan saya menduga Ibu Sri Mulyani pasti konservatif dalam soal itu. Sangat konservatif. Kau tahu? Ya karena temannya dulu nih pendukung Partai Sri dulu. Iya betul. Ya, dan masih juga ada. Masih dukung. Nah saya membayangkan di kabinet ini ada orang-orang seperti Pak Mahfud yang tetap hidup dalam dilema itu, karena akademisi itu. Tahu kebutuhan tapi tahu juga problem yang lebih urgen, mungkin bukan senjata. Sri Mulyani juga orang yang pinter dan ada dalam dilema itu. Tetapi dia mesti bekerja di dalam kondisi yang tidak dia inginkan seringkali itu. Ya Pak Prabowo tentu menganggap ya yang penting sediapin senjata itu, walaupun Pak Prabowo punya mazhab rakyat di depan itu kan. Tapi ya buat sekarang ya itu slogan aja, rakyat di depan itu artinya habis kan. Kan orang tetap menduga bahwa di dalam kabinet pasti ada, bukan sebagai persaingan, perbedaan cara pandang tentang mengurus negeri antara kaum akademisi yang tadi moralnya seringkali tiba-tiba muncul. Pak Mahfud kan sudah sering bikin kontroversi, tapi dalam kontroversi itu orang lihat bahwa Mahfud persiapan moral akademisnya tuh kuat sekali tuh. Demikian juga Sri Mulyani, walaupun kita lihat ada dilema tuh. Yang lain kan menteri-menteri ya anything goes tuh, nggak peduli dengan konsep masa depan itu. Saya menteri teknis kan nggak peduli itu. Nah bagaimana supaya saya nggak minta Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani untuk mundur dari kabinet itu, walaupun itu saya inginkan sebetulnya. Tetapi bagaimana agar Presiden well informed tentang dilema ini? Kan Pak Jokowi dulu dipilih oleh masyarakat sipil dan sekarang kelihatannya menjauh dia dari masyarakat sipil tuh, karena kepentingan pragmatis itu. Jadi sebagai orang yang hanya berapa ratus meter dari sini dan terus-menerus memberi Pak Jokowi, dilema semacam ini
dimengerti nggak oleh Pak Jokowi itu sebagai pengambil keputusan terakhir? Oh iya, karena beliau selalu bertanya kepada semuanya kalau rapat itu. Bagaimana Menko, bagaimana Menteri Keuangan dan Pak Luhut, semua didengar semua. Didengar semua. Memang sulit ya mencapai kata sepakat. Misalnya, atau tidak selalu mudah untuk mencapai kata sepakat. Misalnya soal bagaimana memulai satu proyek gitu ya. Kadangkala antara menteri kehutanan dengan menteri pertahanan beda. Nanti Bappenas beda lagi. Nah, di situ kadangkala agak lama tuh, tapi kemudian Presiden mengatakan sudah, kalau begitu pilihannya ini. Nah, kalau di situ ya kita harus profesional kan. Apa yang sudah diputuskan secara resmi ya kita jalan semua. Termasuk dulu yang ribut-ribut agak lama soal Covid dan sebagainya itu kan sangat kontroversial kan sejak awal itu. Kita dibawa ke suasana teror dan horor. Ada yang bilang ini penyakit buatan, ada yang bilang ini bohong, ada yang bilang tidak boleh lockdown, ada yang bilang harus lockdown kalau mau menyelamatkan rakyat, terus gitu. Setiap kebijakan pemerintah dianggap salah kan waktu itu. Dan kita kadangkala terlihat kan di muka publik. Ada kritik besok, lu kok Menteri Perhubungan begitu, padahal Pak Luhut ngomongkan gitu. Terus ada lagi, kok Pak Erlangga ngomongkan gitu, kok Menteri ini beda gitu. Nah di situ pada waktu itu panggil ke kabinet, sudah ini. Apakah perlu, kalau Presiden, apakah perlu cukup rapat ini atau saya perlu keluarkan perpres gitu kan, agar semuanya ini. Oleh sebab itu pernah keluar perpres kan, mengenai apa, PCPEN istilahnya pada waktu penanggulangan Covid dan pemulihan ekonomi nasional. Itu ada perpresnya sendiri, ya karena itu, yang satu ingin menyelamatkan orang, udah, yang satu udah ini kalau diselamatkan begini, ekonomi mati juga ini. Lalu diambil yang tengah, sudah ini jalan, konsisten, kritik pasti banyak, kata Presiden, jalan. Nah, akhirnya kan selesai juga masalah penanganan Covid ini. Nah, cara-cara begitu, kalau saya menganggap profesional itu bagi saya tidak harus sama persis dengan apa yang saya pikirkan secara akademis di dalam ilmu hukum. Tidak harus. Bagi saya profesional saya sebagai pejabat politik menurut ilmu politik dan ilmu birokrasi. Yang benar itu kalau bergabung kabinet ya ikut dong kebijakan pimpinan. Kalau enggak ya jangan masuk kan begitu. Bagi saya profesional artinya itu. Tetapi di dalam proses pengambilan keputusan itu saya bicara, semuanya bicara. Lalu apa di antara perbedaan nih, Presiden mengambil keputusan gitu ya kita ikut. Oke, kalau dilema itu dilema yang bisa diselesaikan oleh seorang profesional tuh. Tapi Pak Mahfud juga diasuh sebetulnya di dalam lingkungan civil society, yang selalu menganggap ya kebijakan negara itu bukan berbahaya tapi merugikan rakyat. Dan bagian itu kan nggak bisa kita selesaikan secara profesional tuh. Orang lain nggak ada dilema. Pak Mahfud ada dalam dilema itu, dalam pengamatan saya ya, dan seringkali saya jarang salah tuh dalam mengamati Pak Mahfud. Diselesaikan di ruang rapat, tetapi kemudian di pers terlihat bahwa Pak Mahfud sebetulnya secara moral berseberangan dengan kebijakan itu. Itu yang dipantau orang tuh. Bisa saja, tetapi karena itu tadi bagi saya profesional itu. Kalau seorang pejabat profesional ya menurut ilmu birokrasi, ilmu jabatan itu kan ada jaring kekuasaan. Oleh sebab itu saya juga harus mengatakan sesuatu apa yang sudah diputuskan oleh kabinet, itu pasti. Tetapi bahwa saya merasa dilema berhadapan dengan civil society, saya kira enggak. Saya dengan Anda akrab terus, dengan Rizal Ramli, dengan siapa yang suka kritik Presiden tuh, saya berteman biasa saja gitu, dan saya tidak merasa riku. Malah begini, Mas Rocky, kalau saya bilang ke Selamat malam untuk penonton Alpatra Official. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung mendapatkan hal-hal yang kalian tidak pernah pikirkan. Nah, dari sini Indonesia merupakan negara yang sangat damai. Indonesia merupakan agama yang sangat luar biasa bagi kita. Karena apa? Karena kita sangat bersyukur hidup di Indonesia ini. Semua apapun yang ditanam tumbuh. Nah, mari kita munculkan sifat nasionalisme kita terhadap negara tercinta kita, NKRI harga mati.
Nah, namun setelah kalian melihat tadi video yang tadi bahwa antara percakapan Rocky Gerung kemudian dengan Pak Mahfud MD itu memunculkan daripada kalangan banyak sekali penafsiran, tidak hanya dari kalangan saya sendiri. Namun ada kalangan daripada orang yang lain atau orang yang tidak suka terhadap Mahfud MD, kemudian hanya menjunjung daripada Rocky Gerung. Ada yang suka menjunjung Rocky Gerung namun tidak suka kepada Mahfud MD. Itu banyak sekali yang saya temukan komen-komenannya, yang negatif maupun yang positif itu ada. Karena apa? Karena kita harus melanjutkan persepsi kita, jangan terlalu memikirkan orang. Dan yang saya ambil di sini, yang saya bahas adalah di antara pertemuan daripada dua tokoh pemikir yang sangat rasionalitas menurut saya, ini Pak Mahfud MD dengan Bung Rocky Gerung ini. Karena di sisi lain yang bisa kita kenal bahwa Rocky Gerung ini sangat mengkritisi pemerintah. Kemudian dia sangat dekat sekarang dengan Pak Mahfud MD, kemudian Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian sekarang ini kemarin-kemarin terjadi yang namanya berdialog terbuka. Kemudian Bung Rocky Gerung memberikan saran seperti ini. Nah, Pak Mahfud MD juga menerima seperti itu, dan Pak Mahfud MD menjelaskan juga tentang bagaimana Pilpres nanti di tahun 2024. Bahwa perlu diketahui juga bahwa Pilpres 2024 ini sangat besar pengaruhnya terhadap kita ini, maupun pengaruh daripada pemerintah, kemudian dari segi oposisi juga banyak sekali. Nah, dari sinilah kita melihat jangan sampai nanti terjadi yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun di sini saya membahas tentang pertemuan daripada Rocky Gerung itu bahwa menunjukkan rasa nasionalismenya itu sangat tinggi juga terhadap negara. Walaupun Rocky Gerung ini dikenal dengan sebagai seorang pengkritisi pemerintah, namun di sisi lain bahwa Rocky Gerung ini juga memberikan saran untuk Indonesia ini. Ya, kalau dalam prinsip saya, walaupun ini saya ini tidak terlalu terhadap Rocky Gerung, namun di sisi lain saya tidak seutuhnya saya menolak Rocky Gerung, tidak. Ada saja tempat yang saya ambil. Karena apa? Karena itu merupakan kebaikan bagi negara kita. Nah, itu menurut persepsi saya. Tidak tahu daripada kalangan orang lain. Namun di sini bahwa Rocky Gerung ini memberikan saran yang menurut negara. Terus kemudian Pak Mahfud MD juga memberikan peluang-peluang. Dan Pak Mahfud MD juga harus seperti ini katanya, seperti Rocky Gerung yang mengkritisi pemerintah. Tetapi mengkritisi itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara berdemo kemudian bukan, tetapi dengan cara berdialog seperti itu. Dan tidak semata-mata menyalahkan pemerintah, tidak, tetapi kita harus berintrospeksi diri dulu. Kita harus introspeksi diri, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, agar tidak terjadi yang namanya kita ini selalu menyalahkan pemimpin. Kemudian yang kedua, bahwa Pak Mahfud MD ini merupakan pembantu utama Pak Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Nah, dalam ini bahwa kedekatan antara Bung Rocky Gerung sama Pak Mahfud MD ini sangat terlihat. Udah 2 kali. Kemarin di peluncuran buku daripada Opung Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian kemarin Bung Rocky Gerung datang ke kantor Menko Polhukam untuk berdialog, untuk mewawancara Pak Mahfud MD terkait dengan negara. Ingat, kalau masalah negara, yuk kita sama-sama memajukan negara. Jangan sampai tidak ada yang mengganti sistem negara kita dengan negara khilafah. Teruntuk kadrun. Kadrun, ayolah. Jangan kalian menangis melihat ini. Jangan kalian menangis melihat kedekatan antara Rocky Gerung dengan pemerintah. Jangan Anda ini menangis, tapi cobalah belajar berpikir dewasa. Berpikir dewasa agar apa? Agar kalian tidak selalu sakit hati
Dengan apa? Dengan sehingga kalian ini menjunjung Rocky Gerung, kemudian sekarang kalian melihat ini, lalu kalian sakit hati. Jangan. Tapi kalau masalah negara, ayo kadron, saya ajak kadron untuk membangun negara yang sistem demokrasi Pancasila, bukan negara khilafah. Bukan seperti yang Anda inginkan, juga tidak. Kendapi ini adalah negara demokrasi. Karena hukum-hukum yang ada di Indonesia ini itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak ada. Ayolah para kadron, ayo ikut dalam membangun negara tercinta kita ini. Jangan sampai kalian hanya menjadi oposisi yang menyalahkan ini, kemudian membuat keonaran. Nah, saya mau menambahkan di sini juga sedikit bahwa kemarin terkait dengan ijazah daripada Pak Presiden Jokowi yang dikatakan oleh Bambang Tri itu palsu, itu sudah terbukti kemarin. Dan kadron juga sakit hati, ya saya mohonlah agar kadron ini melihat dengan mata lah, agar lebih apa ya, jangan melihat dengan telinga, jangan melihat dengan telinga, tapi melihat dengan mata yang sangat apa ya, tak tahu istilahnya kalau di kalian itu kadron. Jangan buat keonaran lah. Kesekian, begitulah kura-kura.